Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu konten pekerjaan kami, yaitu adalah restorasi Innova menolak tua upgrade ya. Jadi teman-teman yang punya mobil tua atau mobil yang mungkin perlu sentuhan modifikasi atau perlu sentuhan restorasi, terutamanya di body cat, cus merapat aja ke Garasi Mobil Semarang. Yang penting kalian rela antri, karena memang proyek dari pekerjaan kami sebulan cuma terima 4-5 mobil udah cukup. Tidak lebih dari itu. Kita mengerjakan sesuai kemampuan agar hasil akhir terjaga. Nah, nanti bisa dilihat sendiri proyek dari unit mobil ini dari awal sampai akhir melibatkan beberapa divisi. Jadi unit mobil ini ada permintaan untuk service all general check up dari divisi mesin, terus restorasi upgrade dari divisi bengkel cat, terus modifikasi lampu dari divisi lampu Pro 7 kami, dan juga modifikasi di interior dari tim interior kami. Beberapa divisi berkecimpung untuk melakukan proyek unit mobil ini 30 hari kerja beres. Jadi mobil datang 30 hari kerja terselesaikan. Alhamdulillah unit mobil ini sudah selesai. Yuk cekidot, tonton semua proses pekerjaan dari awal sampai akhir. Dan di akhir video tonton bagaimana hasil proyek dari unit mobil ini. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini unit Innova yang nantinya kita akan restorasi upgrade ya, punya konsumen kami Om Abdul Rosid dari Malang ya. Nah, unit mobil ini tuh sama owner mobil sebelumnya barusan diganti oli Ndut. Barusan diganti oli. Jadi baru bulan 11 kemarin diganti oli, baru jalan 1000 kilo. Jadi kita tidak treatment ganti oli. Cuman kita disuruh bantu untuk pengecekan apabila ada peremajaan di bagian permesinan atau perkaki-kakiannya. Nah, di sini Pak Yitno sedang melakukan proses pembersihan filter bensin ya. Nah, ini kotor tuh. Filter bensinnya ini. Lumpur tok ini minumnya Pertalite nih, Lek. Nah, treatment pertama pada mobil ini tuh di bagian mesin seperti kita akan tune up, bersihkan throttle, bersihkan filter bensin. Dan juga bersihkan busi, ternyata businya wis karatan, Lek. Dah habis, dah karatan ini businya. Nanti kita ganti busi baru ini. Nah, ini setelah dicek dari mesin, kaki-kaki rem 4 roda, ada peremajaan yang lebih utama di bagian kaki-kaki, Ndut. Nah, ini tadi Gendut sudah ngecek kaki-kaki dari depan dan belakang, Ndut. Belakang sih, Ndut, belakang. Belakang kampas rem bagaimana, Ndut, posisinya? Tebel. Tapi kebalik. Nah, ini sering pemasangannya kebalik. Ini belum lepas loh nih. Belum. Jadi pemasangannya kebalik harusnya, Dut. Yang pendek sini. Oh, yang pendek harusnya di sisi sebelah belakang ya, kanan ya. Kebalik ini pemasangannya. Kampas rem baru nih kayak tapi pemasangannya salah. Tromol aman ya. Tromol aman, shockbreaker juga aman. Wheel cylinder juga aman ya. Nah, di sini untuk pengereman belakang dan shockbreaker aman. Nah, tadi Gendut ngecek di kaki-kaki, Dut. Kaki-kaki itu dari shockbreaker, long tie rod, worm, semua mbok cek. Indikasi beberapa spare part yang perlu peremajaan mana aja, Dut. Nah, ini di depan nih ya. Laker roda ngorok. Nah, ini laker roda nih ngorok. Nah, suara ngoroknya kenceng. Ball joint bawah apa atas ini? Ball joint atas, kocak. Sama piringan disc brake ya. Nah, ini informasi dari owner tuh kalau direm dredeg karena ternyata piringannya luka. Nah, lukanya tuh kelihatan nih loh, nggak rata. Nah, itulah beberapa teknik atau proses pengerjaan yang kita lakukan di mobil ini. Sama filter udara kotor ini. Filter udara kotor yang lama ini, yang baru ini, sama gurah. Nah, tadi sudah digurah, sudah divakum cairan gurahnya.
Nah, cairan gurahnya kayak gini nih. Ini cairan kerak-kerak yang menempel di atas piston ya. Ini cairan gurahnya ini bosku. Cairan carbon cleaner ya. Awal mulanya cairan ini bening ya, cairan chemical bening, dimasukkan lewat lubang busi. Jadi treatmentnya itu dimasukkan lewat lubang busi ini. Nanti setelah bereaksi divakum ya. Divakum, hasilnya tadi teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini sebenarnya servisnya cuman ringan sih. Cuman servis tune up, gurah, bersihkan filter bensin, utamanya di kaki-kaki saja. Dari ball joint sama laker roda sama disc brake, bubutin disc brake ya. Oke bosku, sekian laporan kami bagaimana kami melakukan proses servis general check up dari mesin, kaki-kaki, dan rem 4 roda. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita perlihatkan bagaimana penampilan before atau sebelum kita upgrade, kita restorasi, kita modifikasi. Teman-teman bisa dilihat penampilan eksteriornya. Intinya unit mobil ini dari eksterior, interior, semuanya penampilannya masih standar aja. Dan overall untuk eksterior body aman, tidak ada yang keropos. Jadi tidak ada perlu pengerjaan untuk las keropos ya. Nah di sini bosku, untuk proses pertama kita akan melalui untuk proses upgrade dulu. Kita upgrade dari Innova bentuk lama ke bentuk Barong 2015. Item yang diganti untuk di bagian depan itu cukup signifikan karena benar-benar meninggalkan aksen pintu ke belakang ya. Dari bagian fender, kap mesin, bumper, headlamp, grill, semuanya diganti. Nah di sini nanti tidak langsung kita pasangi semua karena selanjutnya akan melalui proses untuk pendembulan dahulu. Nah proses pendembulan ini kita serahkan kepada sang maestro kami, Cak Sud, untuk melakukan proses seni pendembulan. Proses pendembulan ini juga memerlukan keahlian, pengalaman, dan jam terbang yang cukup tinggi karena hasil bagus tidaknya proses body cat itu juga berawal dari teknik pendembulan. Apabila dembulnya itu asal-asalan, bisa bergelombang. Makanya kita serahkan pada ahlinya. Proses pendembulan seperti ini kurang lebih memakan waktu sekitar 3-4 hari ya bosku. Nah nanti setelah proses pendembulan selesai, akan dilanjutkan untuk proses pengamplasan dembul tersebut. Jadi nanti untuk item-item upgrade 21 item dari bagian depan dan belakang nanti akan kita pasangi semua kalau proses body cat itu sudah selesai ya. Dan juga di sini teman-teman menonton bahwa item-item yang menempel di bagian mobil itu kita lepasi semua. Karena memang melalui proses body cat dulu semua kita lepasi, dari spion, karet-karet semua kita lepasi. Nah di sini teman-teman bisa dilihat setelah proses pengamplasan dembul, mobil kita jemur ya. Jadi benar-benar biar dembul itu keringnya maksimal. Karena nanti setelah ini akan melalui untuk proses epoksi 2 step. Mas Robi, kenapa nih dilakukan prosesnya pendembulan tidak dikerok dahulu? Sekali lagi bosku ya, kalau pingin full kerok ya, itu kita layani asal budget kalian mampu ya. Karena proses pengerjaannya lama dan biayanya cukup tinggi. Jadi seperti itu bosku, edukasi ke teman-teman semua. Nah sebelum di epoksi, tadi teman-teman melihat kita melakukan proses cleaning dahulu. Jadi kita bersihkan bodi mobil menggunakan degreaser anti silikon agar nantinya ketika kita spray epoksi itu hasilnya sempurna tanpa ada cacat. Oke bosku, jadi di sini kita akan memasuki step epoksi ya. Karena bumper depan dan belakang adalah spare part baru, plastik baru. Jadi kita tembak dulu PP primer sebagai lem perekat antara bumper dengan body cat agar tidak mudah terkelupas. Setelah itu lanjut kita spray epoksi 2 step
Yang pertama adalah epoksi primer yang berwarna hijau, karakternya keras. Kalau epoksi filler kita timpa di step kedua karena dia karakternya empuk. Jadi nanti ketika kita amplas meringankan tukang kami ketika proses pengamplasan, bosku. Oke bosku, setelah tahap amplas epoksi selesai, selanjutnya kita akan melalui proses untuk proses pengecatan mobil di ruangan cat kami. Pertama, kita akan melakukan proses masking atau pembungkusan atau penutupan bagian-bagian yang tidak terkena cat. Istilahnya masking. Setelah selesai proses masking, kita lakukan cleaning lagi di greaser anti silikon. Jadi ketika masuk proses cat, kalau sudah dibersihkan seperti ini, meminimalisir kegagalan atau kerusakan pada cat. Sebelum kita memasuki cat utama, di sini kita akan spray dulu cat dasaran sekitar 2 lapis warna hitam tanpa adanya seralit metalik ya. Jadi ini cat dasaran aja. Karena nanti setelah proses cat dasaran, kita akan melalui final cek ulang. Proses final cek ulang ini kita cek keseluruhan dari eksterior bodi hingga di bagian dalam-dalam, apakah ada kecacatan atau mungkin lubang-lubang kecil yang nantinya kita dempul tipis dan kita amplas lagi. Jadi benar-benar kita final cek sebelum memasuki cat utama black attitude hingga tahap vernish top coating. Benar-benar dicek lagi, jangan sampai ada kecacatan atau mungkin lubang kecil yang ketinggalan, karena kalau tertinggal akan mengakibatkan 2 kali kerja. Lebih baik kita minimalisir dengan cara final check. Nah, di sini setelah selesai kita bersihkan lagi menggunakan degreaser anti silikon. Jadi proses pembersihan degreaser ini 3 kali step ya. Dari pertama saat dempul ke epoksi, kedua saat akan cat dasaran, yang ketiga saat melalui proses cat utama hingga vernish. Benar-benar detail pengerjaan yang kita lakukan. Oke, di sini tim cat kami langsung melakukan penimpaan atau spray cat utama black attitude hasil racikan atau oplosan kami sendiri. Nah, proses penimpaan cat utama black attitude itu memakan bahan sekitar 3-4 liter. Nah, apabila kita spray atau kita timpa di body cat itu sekitar 3-4 layer bosku. Jadi benar-benar tebel. Nah, setelah selesai proses cat utama black attitude, kita meracik dulu untuk vernish atau top coating produk dari Siken Akzo sesuai request konsumen ya. Nah, jadi di sini untuk vernish sesuai request konsumen ya. Apabila konsumen minta, Mas Robi saya minta Siken, di sini ada penambahan biaya. Sekali lagi, ada penambahan biaya. Buat teman-teman yang ingin pakai vernish Siken, ada penambahan biaya karena dari segi bahan memang mahal. Silakan cek aja vernish Siken HS Premium di marketplace online. Kita butuh sekitar 3 paket untuk 1 mobil MPV seperti ini. Nah, kalian silakan check out aja berapa harganya karena nominalnya juta-jutaan. Jadi seperti itu bosku. Oke, di sini Mas Nopek atau tukang cat saya melakukan spray top coating vernish Siken kurang lebih sekitar 3 paket atau 2,5 sampai 3 liter dengan komposisi 2:1 ya. Antara vernish dengan hardener komposisinya sekitar 2:1. Jadi seperti itu. Dan ketika kita timpa di bodi mobil sekitar 3-4 layer. Jadi benar-benar kita habiskan semua, kita spray semua bosku.
Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa melihat sendiri after spray coating second produk dari AkzoNobel bener-bener basah, wet look and glossy ya. Ini belum dipoles ya bosku ya, masih baru saja proses spray, masih belum kering, bener-bener basah bosku ya, basah banget, becek banget, asli gila. Nah di sini bosku, seni kerajinan tangan body jet dari tim kami kita tampilkan sedetail itu. Proyek yang kita lakukan worth it bukan teman-teman? Kalau mobil kalian dikerjakan seperti ini pastinya seneng ya dengan proyek sedetail Garasi Mobil Semarang dengan harga. Monggo bandingkan saja sama yang lain-lain. Jadi setelah proses pengecatan hingga pernis selesai, proses selanjutnya itu adalah proses amplas dan pemolesannya. Nah, proses amplas, pemolesan dan pemasangan semua spare part dari item upgrade dan item-item yang sebelumnya kita lepasi, kita pasangi lagi, itu akan memakan waktu sekitar 7 hari. Nah, di sela-sela waktu 7 hari itu, di sini tim kami juga melakukan proses pengecatan pelek, pemasangan setir ribbon dan instalasi tombol audio serta pemasangan kamera mundur sesuai request konsumen. Nah, di sini Pipit tim audio kami melakukan proses pemasangan untuk setir ribbon hingga instalasi tombol setir beserta kamera mundur. Jadi di GMS itu semua tim ada ya. Tim cat, tim lampu, tim audio, tim salon, semuanya ada hingga tim interior. Nah, di sini selanjutnya kita cicil juga pekerjaan untuk pemasangan modifikasi lampu headlamp Pro 7 ya. Jadi di bagian headlamp itu kita instalasi menggunakan Pro 7 P730HV dengan low beam 50 watt, high beam 60 watt. Itu tipe Pro 7 yang paling murah, tapi cahayanya sudah sangat istimewa sekali bosku. Walaupun harganya paling rendah ya dari beberapa tipe Pro 7 yang kami tawarkan, tapi memang sangat worth it sekali cahayanya dan ramah di kantong bosku. Nah, di sini pemasangan spion ribbon juga mulai kita cicil serta pemasangan fog lamp Pro G Pro 7 ya. Jadi ini di bagian perlampuan atas bawah menggunakan Pro G Pro 7 semua agar membantu penerangan di saat malam hari. Dan juga untuk konsep di bagian headlamp kita konsep black housing. Jadi reflektor dalam itu full black glossy dengan mahkota shroud menggunakan BMW New 2018 model DRL LED setengah lingkaran dengan warna merah candy. Dan untuk Diamond Ice LED kita kasih Diamond Ice LED warna ice blue. Jadi seperti itu bosku proses instalasi yang kami lakukan. Nah, di sini selanjutnya kita cicil untuk pemasangan modifikasi interior jok. Nah, karena kita ditargetkan 30 hari kerja, semuanya itu harus terkejar ya. Jadi di interior jok, sebelum mobil kita upgrade, jok dan peritilan-peritilan atau pernak-pernik lainnya itu sudah kita kirim dulu ke tukang jok kami untuk proses modifikasi atau custom interior. Setelah selesai, tinggal pemasangan. Jadi benar-benar enak. Semua pekerjaan bisa dilakukan detail dan 30 hari kerja beres. Seperti inilah konsep pekerjaan yang saya lakukan di setiap proyek mobil. Oke, setelah selesai di tahap akhir ya, ini tahap akhir nih, finishing nih. Nah, finishing tuh di Garasi Mobil Semarang diwajibkan SOP-nya mobil keluar dari Garasi Mobil Semarang harus bersih. Jadi pertama step yang kami lakukan adalah cuci door smear. Jadi di bagian kolong-kolong kita bersihkan, terus untuk eksterior bodi kita cuci, kita menggunakan alat khusus agar apabila ada kotoran-kotoran yang bersembunyi di sela-sela pintu atau sela-sela kaca bisa bersih. Dan nantinya kita juga di interior hingga ruang mesin kita cleaning. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasil akhir dari proyek yang kita lakukan ini. Seperti itulah bosku beberapa proyek yang kami lakukan atau pekerjaan yang kami lakukan di mobil ini cukup detail dan bisa dinilai bagaimana kualitas dari kami bosku. 3, 2, 1,
And you can see. Bosku, jadi ini unit Innova punyanya Om Abdul Rosid ya, dari Malang. Sudah selesai kita kerjakan ya. Tadi juga teman-teman sudah melihat sendiri prosesnya dari awal sampai akhir. Kita perlihatkan, kita pertontonkan ke semua konsumen kami, semua penggemar GMS, melihat sendiri bagaimana hasil karya kami yang sudah terselesaikan dari awal sampai akhir. Nah di sini warna Black Attitude-nya cakep sekali ya bosku ya. Dengan bahan premium yang kita pakai sesuai permintaan konsumen ya. Jadi di unit mobil ini ada permintaan untuk menggunakan bahan Siken HS Premium ya. Jadi ada penambahan biaya karena permintaan bahan yang berkelas. Jadi sedikit edukasi ke teman-teman semua ya bosku. Nah di sini pernis dari Siken yang kita timpa tuh hasilnya benar-benar wet look, glossy dan basah sekali ya bosku ya. Nih, ketika matahari menerangi mobil ini, teman-teman bisa lihat warna Black Attitude-nya tetap hitam, glossy-nya pekat sekali ya. Nah, ini di sini ketika sore hari ini terkena matahari aja hitamnya benar-benar glossy sekali bosku. Nah, di sini unit mobil kita kerjakan kurang lebih 30 hari kerja dengan konsep yang diinginkan konsumen. Coba kita lihatkan list kerjanya. Nah, di sini ada Pak Iwan nih. Pak Iwan, mohon maaf nih Pak. Bisa dilihatkan konsep dari pekerjaan mobil ini ya. Ini punya konsumen kami, Om Abdul Rosid Malang. Hitam 2009, basicnya 2009 G manual. Nah, di sini ada beberapa list pekerjaan yang cukup banyak ya. Nah, ini spare part upgrade. Jadi sekitar ada 21 item. Nah, di sini ada list kerjanya. Dari upgrade plus cat full body, konsep grip, konsep dari grill depan, terus apa saja permintaan konsumen, semua kita catat. Termasuk di interior dan lain-lain, lengkap. Nah, di sini teman-teman bisa di-pause, bisa dibaca konsep yang diinginkan konsumen. Sudah kita aplikasikan ke unit mobil tersebut. Sampun Pak Iwan, terima kasih. Nah, kita putari dulu eksterior mobil ini, kita perlihatkan ke teman-teman semua bagaimana cantiknya warna Black Attitude hasil karya seni kerajinan tangan kami yang sudah kita kerjakan di unit mobil Innova punyanya Om Abdul Rosid dari Malang nih bosku. Kenapa ya konsumen kok rela-rela antri di garasi mobil Semarang? Karena begini bos, garasi mobil Semarang mengerjakan sesuai kemampuan. Sebulan kita cuma terima 4-5 mobil. Sudah sesuai kemampuan agar hasil akhir terjaga, kualitas terjaga, dan kerja tidak ngotot. Harusnya konsumen seneng. Mobil kalian dikerjakan dengan kualitas terbaik, dengan kemampuan yang terbaik. Tidak gerusa-gerusu ya bosku ya. Kalau ngelihat kayak gini gimana? Cakep sekali loh, basah sekali loh, wet look sekali loh. Pantulannya nih loh. Dari kap mesin nih, asli, cakep sekali. Nah, ini kita lihatkan betapa glossinya ini bisa buat ngaca sampai bakul siomay lewat ini bosku. Kelihatan di body catnya yang kinclong. Dia Pak, bapaknya ketawa loh. Ini hasil cacatan kami bos, cakep ya. Cacatan tim seni kerajinan tangan nih. Ini masuknya homemade ya, seni. Bayangkan body cat bisa kayak gini. Bisa buat ngaca. Nih, kecakapan gue tertampang nyata nih di body cat ini. Ini body cat atau kaca. Kaca yang atas. Tapi kok bisa buat ngaca bosku. Asli, cakep sekali ya bosku. Hasil karya dari garasi mobil Semarang ini bosku. Teman-teman bisa lihat kualitas dari pengerjaan yang sudah kita lakukan. Oke, lanjut kita akan membahas project dari upgrade kami ya. Jadi item yang kita upgrade itu sekitar 21 item dari bagian depan hingga belakang. Kita melakukan konsep untuk bagian depan full black glossy ya. Dari penampakan grill, cover fog lamp, kita buat tema black glossy ya. Teman-teman bisa lihat, benar-benar aksen chrome kita hilangkan bosku. Dan di bagian headlamp, untuk reflektornya kita buat konsep black housing dengan diamond shroud ya, warna blue. Shroudnya mahkotanya ini warna merah candy dengan DRL LED model BMW New 2018 model setengah lingkaran bosku. Dan untuk fog lamp juga kita ganti menggunakan Pro 7 dengan diamond
warna ice blue sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, ini hasil cahayanya teman-teman bisa dicek ya. Banyak sekali review saya di YouTube saya dari headlamp P730 HV dengan low beam 50, high beam 60 watt, 5700 Kelvin. Review hasil cahayanya sudah banyak sekali. Dicek di TikTok, YouTube, Instagram saya, ada semua. Fog lamp ini juga sudah lengkap. Review saya di YouTube bisa dicek. Hasil cahayanya memang mantap sekali. Kombinasi antara P730 HV di bagian headlamp dan fog lamp P735F Signature Edition ini cocok banget untuk membantu penerangan kalian di malam hari, bosku. Oke, bosku, jadi di sini sekilas kita perlihatkan bagaimana hasil cahaya lampu Pro 7 yang sudah kita instalasi di mobil ini dari fog lamp dan headlamp ya. Benar-benar cahayanya padat sekali. Merek Pro 7 tidak diragukan lagi, makanya dari itu saya menjadi dealer resmi Pro 7 itu karena terbukti dengan kualitasnya. Bukan saya menjadi brand ambassador, tidak ya. Saya pun sendiri juga belanja Pro 7. Karena saya menggunakan Pro 7 juga karena kualitas yang terbukti, bosku. Oke, lanjut untuk konsep di bagian samping ya. Teman-teman bisa dilihat. Di bagian samping ini, untuk pelek ini kita repaint hitam glossy. Dan kita mainkan body kit, tapi hanya di bagian samping. Jadi request konsumen ini, tambahkan side kit atau body kit samping biar agak manis, Mas Robi. Oke, kita eksekusi ya. Nah, lanjut di bagian samping ini spion ribbon ini retract auto flip ya. Jadi ketika kita kunci lock otomatis spion akan melipat otomatis. Nah, untuk list pintu kita buat clean tanpa ada list pintu. Handle kita sisakan aksen chrome hanya di bagian handle saja. Karena untuk pelipit kaca ini rata-rata diganti semua, yang kita kerjakan rata-rata sudah jelek. Ini pelipit kaca warna hitam dan juga kita ganti talang airnya menjadi talang air slim. Seperti itu, bosku. Di bagian belakang ya, untuk konsep belakang, tanduk belakang minta dipasang lagi, kita pasang lagi. Tapi sebenarnya kalau dipasang lagi tanduknya kurang cakep. Jadi penampilannya jadi agak terlalu rame di bagian belakang, bosku. Bagusnya tanduknya dicopot aja. Makin cantik malah kalau dicopot. Nah, kita upgrade juga di bagian belakang ya. Dari bumper, LED mata kucing bawah ini kita ganti LED ya. Terus top lamp, terang led, list kaca, termasuk spoiler luxury. Jadi paketan yang di bagian belakang itu tidak banyak ya. Cuman beberapa item aja. Kalau ditanya spare part yang mahal adalah di bagian depan. Karena di bagian depan tuh benar-benar dari aksen fender sini ke depan semuanya diganti. Hingga di bagian liner fender juga. Jadi seperti itu, bosku. Oke? Teman-teman bisa lihat sendiri untuk konsep dari unit mobil ini. Overall sudah kita bahas. Dan modifikasi yang kita tambahkan di mobil ini adalah di bagian interior ya. Lanjut nih interior yang cukup cakep ya. Sebelum masuk ke interior, kita mau bahas ini, bosku. Untuk spion ribbon ini, kita kasih retract. Oh, ada yang kurang kenceng. Biasanya bagasi ini. Coba kita cek. Oh iya, bagasinya kurang kenceng. Nah ini, kita coba nih lock. Otomatis melipat. Dan ketika kita kontak on, dia otomatis membuka. Jadi ini spion ribbon retract auto flip ya. Jadi seperti itu, bosku. Terus yang saya ingin perlihatkan lagi adalah di bagian lampu sen ini. Kita ganti lampu sennya menggunakan sen Dajjal, sen LED, agar membantu penerangan di saat siang hari ya. Nah, jadi terang. Teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut kita akan membahas di penampilan interior dari mobil ini ya, bosku ya. Sembari kita nyalakan ini mesinnya. Nah, di sini interior dari unit mobil ini kita pertama melakukan water printing ya. Jadi ini water printing black wood panel pada 4 power window dan juga 2 panel AC tengah ini kita buat water printing black wood panel. Terus setir kita ganti pakai setir ribbon Q atau Venturer. Di bagian tombol sini kita aktifkan jadi klakson. Dan juga tombol audio ini terhubung ke head unit ya. Ya nih, terhubung. Mute,
next, before, volume semuanya terhubung. Jadi dari nilai entertain-nya tombol setir ini berfungsi untuk membantu kita ketika kita berkendara ingin mengganti lagu atau mengurangi suara, nggak usah langsung tekan tombol ke sana, cukup lewat tombol di setir. Selain itu juga di sini kita juga memodifikasi di bagian interior jok ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di interior jok kita custom desain 3 baris jok ini. Nah ini desain jok ini adalah pilihan konsumen, jadi kita cuman eksekutor aja. Nah ini konsepnya dia bahannya pakai Navarro kulit halus. Ya ini Navarro kulit halus dengan aksen jahitan kombinasi hitam dan krem ya. Dan di bagian sela-sela bagian tengah ini kita mainkan aksen karbon ya. Jadi kelihatan tampilannya menjadi lebih sporty bosku. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri tampilan desain interior jok yang sudah kita kerjakan bosku. Benar-benar sporty sekali ya. Dibalut dengan setir ribbon, kombinasi interior jok, terus butter printing blackwood panel. Jadi penampilan mobil makin kece habis. Nah di sini teman-teman bisa lihat di bagian dashboard atas juga kita mainkan cover ya dengan jahitan aksen krem karena bawaan mobil ini kan interiornya krem. Makanya kita kasih jahitan aksen krem. Termasuk di laci atas kita juga cover ya. Nah untuk cover tape ini kita repaint warna hitam ya, biar senada dengan warna hitam dari kulit cover dashboard atas. Nah di sini teman-teman bisa melihat sendiri modifikasi interior jok yang sudah kita lakukan pada unit Innova punyanya Om Basit ini bosku. Mewah, elegan ya. Jadi walaupun tahun tua, penampilan menolak tua bosku. Dibuat senyaman mungkin agar ketika kita berkendara luar kota jauh pun jadi nyaman. Nah untuk kopling ini, sarung kopling dan shift knob-nya juga kita cover ya bosku ya. Jadi seperti inilah modifikasi di interior yang kami lakukan. Untuk finishingnya kita lakukan cleaning dari bagian plafon, alas bawah, dashboard, semuanya kita cleaning, kita bersihkan. Teman-teman juga melihat sendiri ya. Jadi proses finishing di mobil yang kita kerjakan, kita lakukan cuci door smear, ruang mesin kita bersihkan, interior kita bersihkan. Jadi seperti itulah konsep pekerjaan di garasi mobil Semarang bosku. Nah di sini ini bagian ruang mesin clean bersih ya. Mana ada bengkel cat yang melakukan treatment sedetail ini bosku. Hanya ada di garasi mobil Semarang bosku. Jadi seperti itu ya bosku ya. Kurang lebihnya kita sudah membahas pekerjaan Innova Om Basit dari awal sampai akhir. Pak Iwan nyuwun tolong kap mesinnya ditutupkan Pak. Jadi kita sudah bahas semua apa saja proyek yang kita kerjakan di unit mobil ini ya. Kurang lebih ini mobil kita kerjakan 30 hari kerja beres bosku. Nah buat teman-teman yang ingin modifikasi restorasi cat full body di garasi mobil Semarang, per hari ini kita syuting di tanggal 17 Januari, antrian sudah sampai di bulan Juli 2025. Thank you bosku sudah mengikuti garasi mobil Semarang dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.